Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sesuatu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, tentu mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi saya akan bacakan, mari kita renungkan ini firman Tuhan karena firman Tuhan ini sungguh sangat indah bagi kita pagi hari ini. Dikatakan di sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang dikatakan kesesakan atau kecemasan. Saudaraku, mungkin karena kita menghadapi berbagai-bagai masalah yang sungguh menekan kita. Berbagai-bagai tantangan yang terus mungkin menghantui kita. Sehingga timbullah kesesakan dalam hidup kita ini. Terkadang membuat kita tidak mengerti mengapa kesesakan dan kecemasan itu timbul dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita seolah-olah Tuhan membiarkan kita mengalami kesesakan dan kecemasan. Namun, ingat saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami kesesakan. Kalaupun kita mengalami kesesakan, Tuhan sudah berjanji kepada kita, kepada umatnya, kepada kita semua. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan.
maka Tuhan meluputkannya. Meluputkannya artinya melepaskan kita, membebaskan kita dari kesesakan itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti segala situasi apapun yang kita alami. Saudara dikasih Tuhan, termasuk di dalamnya ketika kita dalam pagi hari ini, kita mengalami kesesakan, kecemasan. Saudara yang dikasih Tuhan dan janji Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Sebab Dia adalah penolong. Dialah penyerta kita. Dialah kekuatan kita. Dan Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, Mazmur 46 ayat 2 dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Sekali lagi dikatakan di sana, Allah itu bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur ini mengatakan bahwa Allah itu tempat perlindungan, ya, dan kekuatan sebagai penolong. Pemazmur percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan Daud itu adalah Tuhan. Dan dia percaya bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia sanggup untuk menolong dikala dia mengalami suatu hal yang mungkin tidak bisa dia selesaikan. Tetapi ada satu penolong yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menjadikan penolong bagi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan yang sama, yang dia sembah, yang kita sembah, Tuhan yang sama juga menolong saudara dan saya. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan tahu masalah kesesakan yang kita alami. Tuhan tahu masalah kecemasan yang kita alami. Tuhan peduli atas segala persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun itu. Dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi kecemasan, ataupun kondisi kekhawatiran, Tuhan sanggup menyertai kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dikala kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat dalam firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Kita baca bagian yang ayat 5b. Dikatakan di sana, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 dikatakan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku, dalam ayat 5b dikatakan, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas firman Tuhan itu mengatakan bahwa tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Ada jaminan bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami kecemasan. Ada jaminan kelepasan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sendirian. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang kita sembah tidak peduli dengan yang kita alami. Kita tidak sendirian.
Tuhan peduli atas apapun yang kita hadapi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan memegang kita. Dan dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Saudaraku, saat ini mungkin kita mengalami masalah kesesakan, kecemasan yang begitu berat yang kita hadapi saat ini. Firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah kepada setiap masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap pergumulanmu, setiap doamu. Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menolong kita dan membawa kita ke dalam kemenangan. Saudaraku, percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan sangat peduli bagi orang-orang percaya pada Tuhan. Ketika kita punya masalah kesesakan, ketika kita punya masalah kecemasan, Tuhan peduli untuk menolong kita. Manusia boleh tidak peduli bagi kita, tetapi Tuhan peduli bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam masalah, dalam kesesakan yang kita alami, Tuhan pasti menolong dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Apapun keadaan kita, Tuhan mengerti. Tuhan tahu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih menghadapi masalah, kita masih menghadapi kesesakan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa itu semua kepada Tuhan. Kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa itu, dia akan bertindak melakukan sesuatu yang terbaik bagi umatnya yang datang kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan ini memang tidak lepas dari masalah, dari kesesakan. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan pasti menolong dan meluputkan kita. Ketika kita percaya dan berdoa, taat akan firman Allah, pertolongan dan pedulian Tuhan pasti kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah kita takut untuk menghadapi masalah itu. Jangan kita pernah takut untuk menghadapi kesesakan apapun yang kita hadapi. Kita mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan ingin kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mau itu, Tuhan akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya pada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak untuk meluputkannya dari kesesakan. Dan itulah firman Allah yang sangat luar biasa. Kembali kepada pemazmur tadi, dari awal dikatakan berseru kepada Tuhan. Dia akan meluputkan kita dari
kesesakan itu. Dan inilah janji Tuhan kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yang pagi hari ini tak berseru kepada Tuhan, setiap seruanmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyertai kita. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan, percayalah kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Maka itulah yang sanggup menyelamatkan kita dari kesesakan dan kecemasan. Puji nama Tuhan, itulah pagi hari ini yang perlu kita sampaikan. Dan kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kehidupan kami, di mana kami ketika dalam kesesakan, dalam kecemasan, Tuhan tolong kami, Tuhan bebaskan kami, Tuhan lakukan sesuatu kepada kami, untuk kami boleh lepas dari semuanya itu. Karena Tuhan itu sungguh baik bagi kami, karena Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sepanjang hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.